Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rafi dengan NIM 2406051100020 dari kelas web programming G. Di sini saya akan menjelaskan tentang state, cookie, dan session pada bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Oke, masuk ke dalam pengertian dasar. Dalam pengembangan website, seringkali diperlukan penyimpanan data sementara seperti status login, referensi pengguna, atau data input. Untuk itu, digunakanlah konsep state, cookie, dan session yang masing-masing memiliki cara kerja dan eh yang masing-masing memiliki cara kerja, tempat penyimpanan, dan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Kemudian state. Apa itu state? State adalah kondisi atau nilai yang dapat berubah selama aplikasi berjalan. State biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang mempengaruhi tampilan atau perilaku aplikasi secara langsung. Ketika nilai state berubah, sistem dapat memperbarui tampilan sesuai kondisi tersebut. State berfungsi untuk mengelola perubahan data dalam aplikasi secara dinamis. Dengan state, aplikasi dapat merespon interaksi pengguna secara real-time seperti menampilkan hasil klik, memperbarui data form, atau mengubah tampilan halaman. Contoh state adalah untuk counter angka, status tombol, tema, gelap ataupun terang. Kemudian untuk source code dari state sendiri, saya memiliki ini ada source code eh, dengan menggunakan HTML JavaScript. Di sini kita memiliki variabel account yang digunakan untuk menyimpan nilai yang akan bertambah setiap kali tombol ditekan. Perubahan nilai tersebut akan langsung menampilkan pada halaman website. Kemudian cookie. Apa itu cookie? Cookie adalah data kecil yang disimpan pada browser pengguna. Cookie digunakan agar website dapat mengingat informasi tertentu meskipun pengguna menutup halaman dan membukanya kembali di lain waktu. Cookie berfungsi untuk menyimpan data pengguna secara lokal di browser. Dengan cookie, website dapat memberikan pengalaman yang lebih personal, seperti tetap login secara otomatis atau penampilan preferensi yang sebelumnya telah dipilih pengguna. Contoh penggunaan cookie adalah untuk mengingat login, menyimpan bahasa website, dan menyimpan preferensi dari tema di dalam website. Kemudian untuk contoh source code dari cookie sendiri, di sini kita memiliki dua bahasa pemrograman. Di sini kita menggunakan HTML, JavaScript, dan juga PHP. Pada JavaScript-nya, kita membuat cookie dengan nama username. Cookie tersebut akan menyimpan. Cookie tersebut akan tersimpan di browser selama waktu tertentu dan dapat dibaca kembali saat dibutuhkan. Kemudian yang dalam bahasa pemrograman PHP, cookie yang dibuat dapat digunakan untuk menyimpan informasi sederhana yang akan dikirim kembali oleh browser pada setiap permintaan ke server. Kemudian session. Session adalah mekanisme penyimpanan data sementara yang disimpan di sisi server. Berbeda dengan cookie yang tersimpan di browser, session lebih aman karena data tidak dapat langsung diakses oleh pengguna. Session digunakan untuk mempertahankan data pengguna selama pengguna masih aktif menggunakan website. Session
Sangat penting untuk menjaga keamanan data, terutama untuk informasi sensitif seperti data akun atau hak akses pengguna. Contoh seperti status login, identitas pengguna, dan hak akses sistem. Kemudian di sini kita ada source code dari session PHP dan juga session HTML JavaScript. Pada PHP kita menggunakan session start untuk memulai session dan menyimpan data pengguna ke dalam variabel session. Data ini dapat digunakan selama pengguna masih berada dalam sesi yang sama. Kemudian di dalam JavaScript, JavaScript menyediakan session storage sebagai cara untuk menyimpan data sementara selama tab browser masih terbuka. Data akan otomatis terhapus jika browser atau tab-nya ditutup. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan keunggulan dan kekurangan dari state, cookie, dan session. Meskipun sama-sama digunakan untuk menyimpan data sementara, state, cookie, dan session memiliki perbedaan utama pada lokal penyimpanan, durasi data, dan tingkat keamanan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi. Pertama kita buka untuk keunggulan. Keunggulan dari state sendiri adalah perubahan data dapat langsung terlihat real time. Kemudian mudah digunakan untuk interaksi antar muka pengguna dengan UI interaktif berarti. Kemudian tidak memerlukan komunikasi dengan server. Kemudian yang terakhir proses sangat cepat karena berjalan di sisi aplikasi state. Dan untuk kekurangan dari state sendiri, data biasanya hanya bersifat sementara, akan hilang saat halaman di refresh atau aplikasi ditutup. Kemudian kurang cocok untuk menyimpan data jangka panjang, dan yang terakhir tidak aman untuk menyimpan data penting. Kemudian cookie. Keunggulan dari cookie adalah data tetap tersimpan meskipun browser ditutup. Kemudian cocok untuk menyimpan preferensi pengguna seperti tema, bahasa, remember, login. Kemudian dapat diakses oleh browser maupun server dan mudah diimplementasikan. Untuk kekurangan dari cookie sendiri yaitu kapasitas penyimpanan kecil, sekitar 4 kilobyte. Kemudian kurang aman karena dapat dilihat atau dimodifikasi pengguna. Bisa dicuri jika tidak diamankan dengan baik dan menambah data pada setiap request ke server. Untuk session, keunggulan dari session sendiri lebih aman karena data disimpan di server cocok untuk menyimpan data sensitif seperti login dan hak akses. Kemudian tidak mudah dimanipulasi pengguna dapat menyimpan data lebih kompleks. Kekurangan dari session sendiri adalah membutuhkan resource server lebih besar. Data akan hilang saat session berakhir atau logout. Harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan beban server kemudian bergantung pada koneksi session antara klien dan server. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah state digunakan untuk mengelola perubahan data dalam aplikasi secara langsung. Dan cookie digunakan untuk menyimpan data kecil di browser pengguna. Kemudian sedangkan akses yang digunakan untuk menyimpan data yang lebih aman di server. Ketika konsep ini sangat penting dalam pengembangan website modern. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan mengkontak saya melalui nomor HP dan juga email yang ada di sini. Sekian dari saya. Apabila salah kata dalam pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.